kepala sekolah, 5 pemakaran, dan yang ke-6 doa penutup. Untuk acara yang pertama, pembukaan dengan membaca basmalah bersama. Untuk acara yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan yang dipimpin oleh Ibu Dina Lia. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Mohon duduk kembali. Untuk acara yang keempat, sambutan kepala sekolah oleh Ibu Wafira Mustari Ningsi SPDSD. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu SD 05 Pelutan, yang saya hormati calon guru penggerak di SD 05 Pelutan. Hari ini marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana di hari ini kita masih sempat diberi kenikmatan, sempat nikmat sehat bisa berkumpul dalam rangka yaitu diseminasi budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, memang budaya positif ini memang betul-betul penting untuk meningkatkan mutu dari sebuah sekolah, Bapak Ibu. Nah, tanpa budaya positif kita tidak akan tahu bagaimana anak kita bisa menaati aturan, bagaimana anak itu mengetahui tata tertib yang ada. Nah, budaya positif mungkin berbeda dengan aturan, Bapak Ibu. Nah, ini maka di materi CGP ya, ini ada budaya positif. Nah, ini budaya positif ini maka didiseminasikan, ditularkan kepada guru-guru dalam satu SD agar budaya positif itu bisa dipahami, tidak hanya sekedar dipahami, jadi bisa dilaksanakan, dipraktekkan di sekolahnya. Ibu calon guru penggerak. Nah, jadi monggo nanti panjenengan tergeraklah untuk menggerakkan teman-teman sejawat khususnya di SD 05 Pelutan untuk bisa istilahnya guru-guru kita 1, 2, 3 akhirnya semuanya bisa kompak untuk melaksanakan budaya positif. Jadi tidak hanya sekedar dalam materi saja. Harapan saya sebagai kepala sekolah
membudayakan budaya positif kepada putra putri kita banyak sekali. Walaupun di sekolah kita ya di SD 05 Pelutang sudah banyak di dalam kelas misalnya kesepakatan kelas itu nomor satunya budaya positif. Bersih kelas, ya. Nah itu sudah. Kemudian di luar kelas di SD kita pun sudah membudayakan budaya positif, menjemput anak. Nah ketika datang kita jemput, ya bagaimana keadaan anak, sudah sarapan apa belum? Ini termasuk budaya positif kita, Bapak Ibu. Jadi kalau ini anak ditanya sudah makan belum? Nah akan terasa kayak diperhatikan. Nah seperti itu. Nah kemudian literasi pembiasaan dari hari Senin sampai hari Sabtu. Ada nasionalisme, ada sholat duha, kemudian ada bugar sehat bersama, ada pembacaan Asmaul Husna, doa-doa pendek, kemudian literasi membaca. Nah kita full dari hari Senin sampai hari Sabtu. Nah ini mudah-mudahan dengan adanya calon guru penggerak yang nantinya panjenengan juga menjadi calon-calon kepala sekolah. Nah harus betul-betul menggerakkan ini, ya Bapak Ibu. Nah kiranya tidak salah kalau saya panjang lebar karena nanti ada pemaparan dari beliau CGP-nya. Itu saja Bapak Ibu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Puput Kolam dari SPD CGP Angkatan 11. Kami persilakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Sebelum saya memaparkan diseminasi, terlebihnya saya mau salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya, Bapak Ibu, mengganggu waktunya sebentar karena ini memang tugas yang harus dilaksanakan. Saya mau memaparkan tentang diseminasi budaya positif di sekolah SD 05. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa di SD kita sudah melakukan budaya-budaya positif ya Bapak Ibu dari mau berangkat sekolah sampai kesepakatan kelas dan sampai sepulangnya sekolah juga kita sudah menerapkan budaya-budaya positif di sekolah kita. Budaya positif itu merupakan pewujudan dari nilai-nilai keyakinan yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan proses kemerdekaan dirinya, sehingga siswa mampu mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan profil belajar Pancasila. Kita harus mewujudkan nilai-nilai budaya positif pada peserta didik kita sesuai dengan profil belajar Pancasila. Ini pada ngantuk apa pada lemes gitu, ibu-ibu ini pokoknya nggak ada. Tetap semangat ya. Konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, perubahan paradigma belajar yang menurut Ki Hajar Dewantara itu mengikuti zamannya, belajar mengikuti pada zamannya. Nomor 2, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. 4, motivasi. 5, posisi kontrol guru. Kita sebagai guru itu ternyata ada 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Ya, sebagai manajer, sebagai teman, rekan sejawat, sebagai merasa pembuat salah,
nanti kita akan paparkan satu persatu. Yang keenam, keyakinan kelas, bahwa Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas di masing-masing kelas dan saya lihat sudah terpasang rapi. Itu anak-anaknya dengan sepakat membuat keyakinan kelas itu ditaati apa mboten Ibu? Ditaati nggih. Oke. Terus yang ketujuh, segitiga restitusi. Apa itu Ibu? Segitiga restitusi itu yaitu cara pemecahan pada anak yang bermasalah, contohnya terlambat, anak yang malas belajar di dalam kelas, itu nanti kita bisa dihadapkan dengan restitusi segitiga. Bagaimana cara menstabilkan keadaan, cara pemecahannya, terus anak itu bisa merasa bertanggung jawab atas perilakunya sendiri. Dan kita sebagai guru hanya mengarahkan, tidak menghakimi, Ibu. Ya. Restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, kita itu di posisi sebagai manajer. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari siswa, mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka akan memperlakukan orang lain. Ini arti dari restitusi. Sampai sini ada yang ditanyakan, Bu? Mau lanjut ini nggih? Iya, Bu. Apa ya? Kenapa Ibu panggil di sini? Kamu tahu kan? Kenapa Ibu panggil ke kantor? Saya terlambat, Bu. Oh iya, kamu sudah itu ya. Nah, Dava itu sudah sarapan, Dava? Ya, Oh, udah sarapan. Nanti bangunnya jam berapa? setengah 7. Setengah 7. Oh, nah, semalam tidurnya jam berapa, Dava? Jam 10. Oh, jam 10. Emangnya nggak ada yang bangunin makanya terlambat? Oh, tidak ada. Nah, berbuat salah itu tidak apa-apa ya, Dava ya. Kita juga manusia yang tidak sempurna. Terlambat. Pak, Ibu guru juga pernah terlambat dulu waktu sekolah. Kita bisa menyelesaikan ini. Tidak akan menyalahkan kamu sepenuhnya. Ya, kamu punya alasan, solusi dan keterlambatan kamu. Tidak maaf, Bu. Saya terlambat. Saya tidak ulangi terlambat lagi. Oh iya, padahal kamu bisa loh melakukan lebih buruk dari ini ya. Bisa saja kamu tidak berangkat sekolah karena malu terlambat. Tapi kamu hebat, ya. Tetap berangkat sekolah. Ada istilah lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, atau lebih baik gagal daripada tidak mencoba. Kamu pasti punya alasan ya, apa ya? Kenapa alasannya kenapa kamu terlambat? Ibu jualan. Nungguin Ibu. Saya jualan di pasar. Oh, nunggu pulang dari ibu dari pasar. Nah, biasanya pulangnya pagi kadang siang gitu. Oh iya. Bapak ingat keyakinan kelas apa tidak yang kita buat bersama-sama bersama teman-teman waktu kita sepakati? Ingat. Ya, ingatnya apa coba? Datang tepat waktu. Oh iya, datang tepat waktu ya, tidak boleh terlambat dari 3 kali. Ini Bapak sudah terlambat dari 3 kali, makanya Ibu panggil ya. Oke, tapi Ibu percaya Dava pasti bisa mempraktekkan keyakinan kelas kita dengan baik. Siap, Bu. Jadi menurut Dava ada solusinya tidak supaya tidak terlambat? Ada. Ya, solusinya apa? Kita menunggu Ibu di pasar. Tidak menunggu Ibu. Iya, berarti Dava jalan kaki sendiri. Rumahnya Dava dekat apa jauh? Dekat. Berapa menit kayaknya kira-kira? Sekitar 5 menit. Oh iya, 5 menit. Terus ada temannya apa tidak? Ada, namanya siapa? Oh ya, Asma kan satu kelas sama kamu ya. Kamu nggak usah nungguin orang tuanya jika kamu daripada terlambat terus ya. Kan udah 3 kali. Nah, apalagi ada temennya. Sudah mulai besok
berangkat sendiri ya. Nanti kamu terlambat terus gara-gara menunggu kamu pulang ya. Jelas ya Dava ya. Ya Bu Guru manggil Dava untuk memperingati saja. Tapi Dava udah punya solusi. Nanti tidak usah menunggu ibu Dava itu berangkat sendiri ya sama temennya, nggak apa-apa ya Dava ya. Ya udah, sekarang Dava boleh ke kelas lagi ya. Kamu tahu kebun tangga di sini kenapa Via? Oh, nggak tahu. Kamu kan kenapa kalau setiap pelajaran matematika itu kamu suka bermalas-malasan Via? Aku nggak suka pelajaran matematika karena susah-susah. Oh, kalau susah-susah, ya berbuat salah itu tidak apa-apa Via. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Dulu Bu Guru juga belum paham semuanya tentang matematika. Nah, tetapi dengan mencari solusi keterlambatannya, kita bisa mencari solusi bersama-sama Via. Ibu saya minta maaf. Saya sendiri mengerjakan Matematika ya, akan lebih fokus lagi ya. Oke, padahal kamu bisa loh ya. Tetapi padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk lagi mungkin ya Vi. Bisa saja kamu pas pelajaran matematika tapi kamu tidak berangkat, tapi kamu hebat sih walaupun tidak suka pelajaran matematika, kamu tetap berangkat ke sekolah ya Vi. Ada istilah lebih baik apa Vi? Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, atau lebih baik gagal daripada tidak mencoba. Kamu pasti punya alasan. Alasannya kenapa sih pelajaran matematikanya itu kenapa? Saya nggak suka Bu dengan matematika karena susah-susah. Oh susah-susah, kan Via mau berusaha tidak Via? Oh iya, seperti dulu ya Vi, kalau pas Via waktu kecil ya, Via kan nggak bisa jalan, nggak bisa berlari. Terus Via berjalannya itu belajar yang ngajarin siapa? Ya orang tua. Iya orang tua ya, kan orang tua belajarnya lama apa langsung bisa gitu Vi? Nggak tahu Pak, nggak tahu pun ya Pak. Oh lupa ya kalau masih kecil kan belajarnya kan bertahap Vi, dari makan dulu, terus dari berjalan, akhirnya dia bisa berjalan dan berlari. Kalau tidak ada yang ngajarin, dia mau ke sekolah pakai sepatu roda, pakai kursi roda. Kalau tidak ada yang ngajarin, Masa pakai kursi roda Bu? Malu lah sama teman-teman. nah iya malu. Makanya kamu malu tidak kalau tidak bisa belajar matematika? Malu. Malu kan? Masa kamu bermalas-malasan tiduran terus? Ya harus ada berusaha. Aku pengen bisa. Ya sekarang dia mau sungguh-sungguh apa tidak? Mau belajar sungguh-sungguh apa tidak? Mau biar itu bisa matematikanya sedikit demi sedikit. Iya Bu. Dia masih ingat apa enggak tentang keyakinan kelas itu? Kalau di dalam kelas itu harus ngapain sih keyakinan kelas? Memperhatikan dulu ketika jam pelajaran. Nah ini kan kita udah disepakatan bersama teman-teman dan guru. Kok Vianya males-malesan? Ingat ya Via ya. Tapi guru percaya Via itu bisa mempraktekkan. Makin kesini keyakinan kelasnya kita lebih baik ya Vi. Bisa ya Vi? Oke. Jadi ada solusinya ya Vi. Solusinya apa? Setiap permasalahan ada solusinya Vi. Kamu nggak suka matematika, jadi kamu solusinya apa Vi? Lebih apa lagi Vi? Belum paham, saya akan tanyakan kembali ke Guru. Oh gitu ya. Terus apa lagi, mau belajar sungguh-sungguh atau tidak? Iya, yang di dalam kelasnya mau memperhatikan guru atau tidak? Oke, syukurlah kalau kamu mau bersungguh-sungguh untuk bisa mengatasi pelajaran matematika ya. Dan jangan lupa berdoa sama Allah karena tidak cukup hanya berusaha saja ya Vi, harus dibarengi dengan doa meminta keberhasilan dan keberhasilan pada siapa kalau berdoa? Oh pada Allah. Jadi sama guru ya. Iya.
agar lebih semangat lagi ya. Ya sekarang Via boleh ke kelas lagi ya. Ya udah. Kelas Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas di dalam kelasnya masing-masing dan sudah disepakati. Nah, kalau saya mau bertanya di sini, kalau tidak disepakati anak melanggar itu apa yang dilakukan Bapak Ibu terhadap muridnya? Apa Bu Bapak coba saya ingin tanya, seandainya keyakinan kelas itu dilanggar oleh murid sedangkan sudah disepakati. Menanyakan kepada siswa tersebut apa alasannya supaya saya sebagai guru bisa menangani secara tepat. Oh iya, itu sudah masuk restitusi segitiga Bu. Iya. Berarti ini Bu kelas 6 sudah belajar mantap ini. Selanjutnya Bu Tumilat, jika ada murid yang melanggar kesepakatan. Sama seperti Bu Mar. Oh sama. Senangnya turunan. Oh sudah pas ya. Berarti ini walaupun guru senior ini Pak Bagus berpikirnya itu mengikuti zaman itu yang utama untuk Bu Tumilat. Ya Bu Tumilat dan Bu Ma walaupun guru senior mau tidak mau harus mengikuti zamannya. Ajo, yang paling laptop tuh dikit, tidak Bu, tidak seperti itu. Ya semakin perkembangannya zaman, semakin kita dipaksa oleh keadaan. Pembentukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret karena disusun oleh setiap siswa itu berpendapat ya Bu. Nah nanti yang pas itu yang mana dicari, terus nanti disepakati bersama. Lanjut dulu, lanjut aja yang contohnya. Nah tadi tahapan segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama memvalidasi tindakan yang salah. Ditanya dulu anaknya, kenapa kamu terlambat? Nah, terus yang tadi ketiga Bu, yang satu garis identitas ini berbuat salah itu wajar. Kita sebagai guru itu menerapkannya sebagai manajer, tidak membuat merasa anak itu bersalah gitu Ibu ya. Gak beda dengan zaman dahulu, itu kita sebagai guru itu selalu mengintimidasi muridnya. Biar muridnya itu merasa bersalah, aku kok terlambat, jadi aku tuh takut sama guru itu. Sekarang tidak ada model segitiga restitusi, itu ada menstabilkan identitas. Terus yang kedua validasi tindakan yang salah, menanyakan apa sebabnya. Terus yang ketiga menanyakan keyakinan kelasnya. Ayo keyakinannya tadi yang kemarin boleh terlambat apa tidak? Oh ya, jadi anak itu ingat, oh ya saya kok melanggar, jadi dikembalikan lagi, terus memulai lagi. Nanti di hari berikutnya dia akan teringat, oh ya saya sudah membuat kesepakatan tidak boleh terlambat, kok saya terlambat gitu. Sadar diri ya, dan bisa bertanggung jawab. Yang contoh aksi nyatanya, aksi nyata restitusi kegiatannya nih Bu, saya menanyakan anak yang bermasalah, terus mendeteksi ya latar belakangnya kenapa. Pasti kan anak tersebut itu mempunyai alasan tersendiri ya, dalam perilakunya, dalam segala tindakannya. Nah, dalam penerapan program disiplin positif atau budaya positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai amal, ya, yang menuntut siswanya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini udah standar nasional pendidikan. Selain tadi keyakinan kelas, kita
setiap hari yang kita lakukan, budaya positif kita, ketika salah, oh ini kok saya terlambat, itu namanya memantau anak satu persatu. Ya. Penjelasannya adalah konteks pendidikan, posisi kontrol guru bisa mencakup berbagai peran yang berbeda dan masing-masing. Satu, sebagai penghukum yang berperan menegakkan disiplin, walaupun penegakan disiplin tetapi tetap salah ya Bapak Ibu ya, tidak diterapkan ya. Yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, zaman sekarang tidak diterapkan di, apalagi kita di sekolah dasar. Tiga, sebagai teman atau guru. Nah, ini lebih tepat karena kita lingkupnya lingkup sekolah dasar ya, bertemu dengan anak-anak yang mana menjadi teman itu lebih enak, jadi tidak ada yang takut. Anak itu sekolah walaupun merasa bersalah tetap semangat berangkat. Yang keempat, sebagai pemantau ya, guru itu juga sebagai pemantau anak itu kalau dikasih pelajaran di kelas itu semangat atau tidak. Ada tadi teman, pemantau, dan sebagai manajer guru. Ya, lanjut Bu. Nah, refleksi, coba refleksi kita sebagai guru ya. Apa yang sudah kita lakukan untuk peserta didik kita untuk dalam menangani 5 posisi kontrol tadi itu? Kita sudah sering banyaknya itu melakukan posisi kontrol yang tahap apa Bapak Ibu? Yang sering kita pergunakan untuk menangani anak 5 posisi kontrol apa? Mantap. Budaya apa? Sebagai teman. Sebagai teman. Kalau budaya sih bingung. Ngantuk. Tapi harus beriringan juga. Kalau sebagai teman terus juga nanti yang akhirnya ada Iya. harus bisa berkolaborasi antara teman, sikap teman, memantau dan manajer ya. Jadi iya, kalau teman terus akan merasa gimana? Dari lunjak itu anaknya itu. dia tidak ada nggak tahu ini yang baik mana yang itu, karena kita pendekatan terus Pendekatan akan diperhatikan terus kan juga tidak nggak baik juga. yang pasti jangan menghukum Yang pasti jangan menghukum dan membuat merasa bersalah. Iya. Ini 5 posisi kontrol. Saya kira itu sudah paham sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Sekarang tidak ada zaman guru sebagai penghukum dan membuat merasa bersalah. Nah, dari sini pemaparan diseminasi saya pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya ya untuk melengkapi tugas-tugas CGP saya. Semoga bisa lulus dengan baik dalam kondisi saya hamil sampai akhir tahun ya, di bulan Desember saya nanti akhiri selesai. Alhamdulillah bisa menjadi bagian dari guru penggerak. Itu suatu luar biasa. Yang belum tetap semangat dan harus mendaftar ya, sekiranya